Oke, oke. Baik, kita akan mulai. Baik, selamat malam. Jadi terima kasih atas kehadirannya pada akan dipresentasikan hari ini adalah cardiovascular complication of traumatic brain injury oleh Dr. Glenn Sandis dari 5 tugas yang ada. Kemudian berikutnya nanti dari Dr. Rastu tentang hydrocephalus. Selamat malam, dokter. Selamat malam, rekan-rekan residen sekalian. Izin malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang cardiovascular complication pada pasien-pasien dengan traumatic brain injury yang dikutip dari buku Neurotrauma and Critical Care pada traumatic brain injury. Langsung saja pada introduksinya. Pencegahan dan pengobatan pada secondary organ injury yang biasanya merupakan tujuan utama daripada penanganan daripada pasien-pasien dengan traumatic brain injury sering dilakukan secara komprehensif, baik dari bagian pulmonari, sekunderi, kardiologi, dan komplikasi lainnya yang dapat memperburuk primary brain injury-nya sendiri. Oleh karena itu, salah satu penanganan penting untuk mencegah hingga terjadinya secondary brain injury adalah dengan menangani atau mencegah terjadinya komplikasi daripada kardiovaskular sendiri. Diketahui komplikasi kardiovaskular sendiri ini merupakan suatu kondisi yang bisa terjadi akibat traumatic brain injury sendiri ini yang berkaitan dengan peningkatan daripada morbiditas dan mortalitas. Nah, cardiovascular complication sendiri ini beberapa kondisi termasuk di dalam komplikasinya itu adalah seperti hipotensi, kemudian perubahan daripada EKG sendiri, kemudian adanya aritmia dan instabilitas daripada autonomi, kemudian adanya rilis daripada biomarker yang menandakan adanya suatu kondisi cardiac injury serta left ventricular dysfunction. Beberapa kondisi ini merupakan suatu kondisi di mana terjadinya komplikasi daripada kardiovaskular yang diakibatkan oleh traumatic brain injury. Seperti diketahui sendiri, beberapa penelitian menyebutkan bahwa initial blood pressure merupakan suatu indikator penting untuk prognosis daripada traumatic brain injury sendiri. Dikatakan bahwa sekitar 35% kejadian hipotensi yang terjadi pada pasien-pasien dengan TBI pada saat pemeriksaan inisial blood pressure-nya setelah injury sekitar 35% pasien bisa mengalami hipotensi dan itu meningkatkan sekitar 150% mortalitas daripada pasien sendiri dan oleh karena itu dikatakan bahwa penanganan daripada komplikasi kardiovaskular sendiri ini merupakan salah satu kondisi yang penting untuk mencegah secondary brain injury. Untuk patofisiologinya, di sini menjelaskan bahwa traumatic brain injury sendiri bisa dapat menyebabkan sympathetic storm yang merupakan kondisi-kondisi di mana jadinya kondisi gangguan pada simpatisnya sendiri yang bisa menyebabkan kondisi hipertensi, kemudian bisa menyebabkan vasoparesis, aritmia, takikardi, serta catecholamine induced and organ ischemia. Karena itu, kondisi-kondisi ini juga berkaitan juga dengan disrupsi daripada pituitary axis yang
menyebabkan penurunan daripada sekresi daripada hormon T3, kemudian arginin, vasopressin, kortisol, dan level daripada glukosa sendiri. Di sini ada tabel-tabel yang bisa menjelaskan bahwa beberapa faktor yang berkaitan. Katakan bahwa systemic blood pressure pada traumatic brain injury itu dia berkaitan dengan pasien dengan akut hipertensi pada isolated TBI atau pada traumatic brain injury, cedera kepala sendiri, yang dimana dikatakan bahwa brain trauma atau cedera kepala sendiri ini dapat menyebabkan peningkatan atau lonjakan daripada katekolamin sendiri. Nah, lonjakan daripada katekolamin sendiri ini diakibatkan oleh respon daripada cedera kepala yang berkaitan pada kasus-kasus seperti lesi-lesi intrakranial atau perdarahan intrakranial, tapi juga biasanya lebih sering muncul sih pada kasus-kasus spontan seperti subaneurisma subarachnoid hemorrhage atau SA yang diakibatkan oleh ruptur aneurisma atau pada pasien-pasien stroke. Selain pada kasus-kasus traumatik sendiri. Katakan juga bahwa hipotensi dan hipoksia sendiri merupakan kondisi yang paling sering terjadi pada pasien-pasien dengan cedera kepala dan yang mengalami lebih daripada salah satu cedera, istilahnya pada pasien-pasien multitrauma. Ini dikatakan pasien dengan cedera kepala dan traumatik yang lainnya bisa menyebabkan kondisi hipotensi dan hipoksia. Isolated brain injury sendiri ini biasanya yang tanpa komplikasi, tanpa sistem komplikasi sendiri dapat menyebabkan hipotensi sendiri, dan hipotensi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan cedera kepala, yaitu seperti konkomitan systemic trauma, kemudian acute blood loss, serta kondisi kontusio pada jantung atau pada kardio itu sendiri, ataupun stres pada miokardial, serta endocrine dysfunction dan blood loss. Oleh karena itu, faktor-faktor ini ya yang dapat yang biasanya memicu kondisi-kondisi hipertensi pada inisial blood pressure ketika pasien mengalami traumatic brain injury, dan ini dapat memperburuk kondisi pasien karena dapat menyebabkan terjadinya secondary brain injury. Ini merupakan logaritma yang dijelaskan di buku ini. Algoritma ini sendiri ini diadaptasi sendiri dari Gregory and Smith tahun 2012 yang menjelaskan tentang komplikasi daripada kardiovaskular setelah terjadinya traumatic brain injury. Nah, di sini dijelaskan ketika terjadinya cedera kepala ini sendiri bisa terjadi kondisi di mana terjadi peningkatan neuroinflamasi, kemudian berkaitan dengan lesi-lesi insular cortex dan kondisi-kondisi pada hipotalamus yang mengakibatkan beberapa kondisi, yaitu seperti pada kondisi neuroinflamasi yang meningkat dapat menyebabkan pasien masuk dalam kondisi SIRS atau systemic inflammatory syndrome sendiri, yang akan lebih menyebabkan pasien jatuh dalam pulmonary dysfunction yang menyebabkan pasien jatuh dalam acute lung injury atau pulmonary edema. Itu berkaitan sendiri dengan neurogenic pulmonary edema. Dan untuk kondisi-kondisi yang berkaitan dengan insular cortex sendiri dapat menyebabkan pasien jatuh dalam kondisi cardiac arrhythmia atau juga menyebabkan pelepasan daripada kadar katekolamin yang mengakibatkan ATP depresi hingga ancek daripada inflamasi sendiri. ATP depresi ini sendiri dapat menyebabkan disfungsi atau kegagalan daripada mitokondria yang menyebabkan kematian daripada miosit yang pada akhirnya akan menyebabkan kondisi disfungsi daripada kardio sendiri, yang pada disfungsi ini sendiri pun dapat terjadi beberapa kondisi, bisa terjadi adanya pasien-pasien tanpa gejala, ataupun biasanya muncul hipotensi atau left ventricle dysfunction atau cardiogenic shock. Nah, kondisi-kondisi ini sendiri pun berkaitan dengan kondisi pulmonary edema sendiri. Nah, selain daripada kondisi gangguan yang bisa terjadi pada insular cortex, bisa pun terjadi kondisi kelainan yang bisa terjadi pada
hipotalamus seperti terjadinya peningkatan katekolamin relay sendiri, sama seperti daripada unsur korteks sendiri. Ini berkaitan juga dengan peningkatan disfungsi daripada parasimpatik. Oleh karena itu, kondisi daripada cedera kepala sendiri ini berkaitan erat dengan kondisi disfungsi atau kegagalan atau menyebabkan komplikasi pada kardiorespiratori sendiri. Selanjutnya pada topik sebabnya itu di sini menjelaskan tentang cerebral autoregulation dan blood pressure. Seperti diketahui sendiri bahwa autoregulasi ini sendiri merupakan kondisi di mana tujuan untuk mempertahankan cerebral blood flow yang di dalam batasan normal yang dihitung per 100 mg otak per menit, dan blood pressure, di mana dikatakan bahwa angka kisaran normal daripada kisaran aman daripada autoregulasi itu antara sekitar 50 mm Hg hingga 150 mm Hg. Dikatakan bahwa jika cerebral autoregulation sendiri kurang dari 50 mm Hg akan menyebabkan kondisi otak menjadi bisa menyebabkan iskemi pada otak sendiri. Kemudian jika terjadi peningkatan di atas 150 sendiri dapat menyebabkan vasogenic edema. Jadi kisaran ini merupakan kisaran terjadinya autoregulasi dengan intensitas perubahan daripada sistem hemodinamik sendiri. Cerebral autoregulasi ini sendiri mempertahankan kondisi daripada hemodinamik yang terjadi beradaptasi dengan hemodinamik pada pasien sendiri. Itu kemampuannya untuk cerebral vasculature yang untuk mempertahankan stabilisasi daripada blood flow untuk terhadap perubahan daripada blood pressure sendiri. Seperti diketahui bahwa GPP sendiri merupakan dapat didapatkan dengan MAP kurang ICP, dan kondisi cerebral autoregulasi sendiri dikatakan predominan atau lebih sering terjadi pada level pada arteri-arteri kecil maupun pada level arterial. Untuk initial assessment daripada kardiovaskular sendiri ini di sini dijelaskan bahwa initial assessment yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi daripada hemodinamik sendiri. Hemodinamik itu bisa berupa tekanan darah, kemudian heart rate, serta saturasi oksigen pada pasien saat pasien masuk rumah sakit atau saat setelah terjadi injury. Dan juga perlu dilakukan pemeriksaan EKG karena dikatakan bahwa untuk menilai atau mengakses suatu kondisi kardiovaskular komplikasi ini perlu dilakukan pemeriksaan EKG pada saat inisial pasien masuk. Penilaian ini juga dapat membantu untuk klinisi mempertimbangkan untuk pemberian vasopresor atau inotropik pada pasien, ketika pasien-pasien yang mengalami kondisi hipotensi dan sebagainya. Juga untuk menilai harus dilakukan penilaian terhadap elektrolit, oksigenasi, dan enzim-enzim kardiak sendiri. Jika pasien-pasien masuk dengan kondisi yang disebutkan tadi, kondisi-kondisi yang berkaitan dengan komplikasi daripada kardiovaskular sendiri. Dikatakan juga bahwa transesophageal echocardiogram atau biasa disingkat dengan TEA ini sendiri membantu untuk menilai myocardial dysfunction yang membantu untuk menilai kondisi-kondisi pada saat bisa dilakukan untuk kondisi emergensi di video untuk menilai fungsi daripada myocardial sendiri dengan melihat enzim-enzim yang menunjukkan fungsi daripada kardio sendiri. Dan kondisi yang berkaitan dengan kardiovaskular komplikasi sendiri itu adalah kondisi neurogenic stress cardiomyopathy, di mana pada kondisi ini terjadi catecholamine release, kemudian
lesi daripada koroner, pada kondisi ini tidak ada lesi pada koroner sendiri, dan terdapat gambaran sinus takikardia atau gambaran aritmia yang lain, serta gambaran EKG-nya dapat menggambarkan suatu gambaran segmen ST elevasi, kemudian perubahan daripada T-wave sendiri dan prolonged QTC atau corrected QT interval yang berkaitan dengan left ventricle apex atau bagian segmen lain daripada ventricle sendiri. Ada juga terjadi kondisi pulmonary edem dan brain neurotic peptide yang tinggi pada pemeriksaannya, serta enzim-enzim kardiak yang reversible daripada 1 atau 2 minggu. Ini merupakan kesimpulan daripada neurogenic cardiac injury, di mana dikatakan bahwa myocardial injury sendiri dapat dapat terjadi pada kasus-kasus akut brain injury yang abnormalitasnya itu berkaitan dengan variability daripada heart rate sendiri dan merupakan indikasi daripada poor outcome yang daripada pasien sendiri dapat disimpulkan bahwa kondisi pasien masuk dengan kondisi ini dapat prognosisnya bisa jelek pada awal inisial masuknya. Nah, peningkatan serum daripada cardiac enzim sendiri ini kemudian berkaitan juga dengan creatinine kinase dan troponin dapat terlihat sekitar 6-45% daripada pasien, dan pasien-pasien dengan traumatic brain injury sendiri dengan ada lesi ICH dan ischemic stroke ini merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan neurogenic cardiac injury, terutama pada pasien-pasien dengan subarachnoid hemorrhage. Nah, perfusi telah dilakukan perfusi studi atau dan coronary angiogram, biasanya gambaran daripada perfusi studi dan coronary angiogram sendiri biasanya gambarannya normal, karena memang seperti tadi dikatakan bahwa tidak ada suatu gambaran daripada gangguan daripada koroner sendiri. Juga bisa muncul ada dysfunction ventricle, dan biasanya kondisi-kondisi ini dapat bisa menyebabkan kondisi yang reversible, bisa disfungsi sendiri terjadi hanya sementara dan tidak secara berlanjut, dan dikatakan bahwa beta blocker dapat membantu untuk pemberian beta blocker pada pasien-pasien dengan kondisi ini dapat memberikan suatu keuntungan dan memberikan terutama berefek untuk konten terhadap katekolamin rilis yang terjadi. Berkaitan juga dengan hal tersebut, di sini ada membahas tentang arterial pressure yang dikatakan bahwa initial katekolamin surge atau peningkatan daripada katekolamin awal dapat menyebabkan pada pasien-pasien dengan hipertensi dan menyebabkan takikardi. Nah, dikatakan bahwa beta adrenergic blockade dapat menurunkan kondisi kerusakan pada miokardial sendiri dan dapat meningkatkan neurological outcome pada pasien-pasien yang dengan gambaran subarachnoid hemorrhage. Dan arterial pressure sendiri dia biasanya berespon terhadap resusitasi cairan pada saat pasien datang, dan pemberian vasopressor atau inotropic support ini dapat mempengaruhi kondisi daripada arterial pressure sendiri. Nah, dikatakan bahwa norepinephrine lebih efektif pada kondisi hipotensi yang refraktor, tetapi dia berkaitan juga dengan vasokonstriksi daripada cerebral sendiri dan bisa menyebabkan kondisi iskemik pada otak. Itu kondisi-kondisi kemudian obat-obat seperti maupun inotropik, dan juga dikatakan bahwa dopamine sendiri juga memiliki efek untuk menormalisasi kondisi indeks daripada cardiac index sendiri, dan berkaitan juga dengan cardiac output pada pasien-pasien dengan gambaran subarachnoid hemorrhage. Selanjutnya berbicara mengenai, dia membahas tentang autonomic dysfunction, dan di sini dikatakan bahwa cardiac arrhythmia, perubahan EKG dan kondisi
yang lain daripada disfungsi autonomi ini harus dilakukan pencatatan secara intens atau secara rutin untuk melihat perubahan atau tren perubahan daripada pasien sendiri yang mengarah pada suatu kondisi komplikasi daripada kardiovaskuler setelah mengalami cedera kepala. Oleh karena itu dikatakan bahwa pasien-pasien dengan cedera kepala dengan gangguan ini harus gangguan aritmia maupun perubahan daripada EKG harus dilakukan pencatatan secara ketat untuk mengevaluasi tren perubahan daripada pasien ini sendiri. Dikatakan bahwa tadi dijelaskan pada bagan atau algoritma yang ada tadi dikatakan bahwa kerusakan pada insula korteks, hipotalamus atau pada medula dapat menyebabkan abnormalitas aktiviti daripada autonomic nervous system. Nah, kondisi-kondisi atau beberapa ringkasan singkat mengenai autonomic dysfunction sendiri ini merupakan di sini dijelaskan bahwa kondisi autonomic dysfunction ini sendiri terjadi tentunya berkaitan dengan cardiac dysfunction. Dikatakan bahwa perubahan daripada EKG sendiri ini harus dilakukan pencatatan pada pasien-pasien khusus pada pasien-pasien traumatic brain injury seperti adanya elevasi daripada segmen ST sendiri atau depresi daripada ST segmen, kemudian gambaran T-wave inversion maupun QT interval prolong harus dicatat dengan baik, dan kemudian aritmia daripada pasien ini harus juga dilakukan pencatatan untuk menilai pada pasien-pasien ini khususnya pada kondisi akut setelah terjadinya traumatik ini sendiri. Paroxysmal autonomic stone, encephalic seizure, kemudian acute midbrain syndrome, sympathetic stroke ini merupakan suatu kondisi yang boleh dibilang berkaitan dengan suatu gambaran autonomic dysfunction, hypothalamic midbrain dysregulation syndrome, dan semua gambaran yang menggambarkan dengan gambaran peningkatan daripada temperatur, takikardi, hipertensi, sweating, maupun takipnud, serta variabel motor posturing ini berkaitan dengan kondisi autonomic dysfunction. Katakan juga bahwa paroxysmal autonomic stone ini sendiri biasanya terjadi pada pasien-pasien yang dengan usia muda, yang biasanya terjadi severe diffuse axonal atau DAI berat dan berkaitan dengan kondisi cedera hingga pada brainstem-nya. Biasanya dilakukan pencatatan pada 1 minggu pertama setelah terjadinya injury, dan tapi tidak konsisten pada minggu-minggu selanjutnya atau sampai hitungan bulanan. Jadi dikatakan bahwa successful treatment has been reported with benzodiazepine, opiat, beta blocker, bromocriptine, clonidine, dan gabapentin penelitian seperti ini berkaitan dengan dikatakan mempunyai successful rate yang tinggi pada kasus-kasus dengan autonomic dysfunction. Pemilihan daripada vasoactive agent untuk kontrol daripada blood pressure sendiri, di sini dikatakan bahwa pemberian antihipertensif secara IV pada first line pemberian obat-obat dengan vasoactive agent ini sendiri dikatakan lebih efektif atau merupakan suatu pilihan utama dibandingkan dengan pemberian oral. Dan tujuan daripada pemberian vasoactive agent ini sendiri adalah untuk mempertahankan central venous pressure sekitar 8-12 mm/Hg. Di sini ada beberapa obat yang memang dianjurkan dengan side effect sendiri daripada masing-masing obat ini sendiri, seperti contohnya esmolol yang merupakan beta adrenergic blocker dengan dosis 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan pada loading dose yang diikuti dengan 50 sampai 300 mikrogram per kilogram berat badan dengan diberikan secara infus dengan onset 1 menit sampai 1 menit pada loading dose dan maintenance dalam 10 sampai 20 menit. Dia mempunyai efek selain untuk sebagai vasoactive agent, dia juga mempunyai efek samping, dapat menyebabkan bronchospasme, heart block maupun bradykardi. Obat-obat yang biasa digunakan untuk pasien-pasien dengan traumatic brain injury sendiri dilakukan penelitian secara ketat pada pasien-pasien ini, dan
dikatakan bahwa yang lebih sering digunakan itu contohnya pasien seperti yang dilihat di sini memang sering digunakan pasien dengan pemberian nicardipin yang merupakan calcium channel blocker dengan dosis 2,5 sampai 30 mg per jam dengan titrasi yang dimulai dari 2,5 mg per jam. Setiap 5 menit dilakukan peningkatan untuk mengevaluasi untuk mencapai daripada MAP sendiri dengan onset sekitar 2 sampai 5 menit dan diberikan selama 2 sampai 6 jam. Tapi ini juga maaf untuk pemberian 5 sampai 15 menit dalam 4 sampai 6 jam dan dia mempunyai side effect seperti takikardi. Obat-obat ini sendiri bisa dibaca oleh teman-teman sendiri dengan dosis-dosis yang digunakan. Di sini memang pada buku ini dilakukan perbandingan atau beberapa penelitian dilakukan untuk menilai perbandingan dari superiority daripada masing-masing obat, tapi sini tidak menjelaskan secara detail apakah mana obat yang lebih bagus untuk dilakukan pemberian pada pasien-pasien pada pasien-pasien yang berkaitan dengan traumatic brain injury pada gangguan kardiovaskular sendiri. Karena itu dikatakan bahwa pada pemilihan agen daripada vasoaktif sendiri ini seperti yang dikatakan bahwa pemberian intravena lebih baik atau merupakan first line untuk pemberian obat ini sendiri dibandingkan dengan pemberian oral, dan dikatakan bahwa sodium nitrous phosphate sendiri dia lebih poten untuk antihipertensi dan digunakan untuk pasien-pasien dengan apa namanya the traumatic brain injury, tapi harus diperhatikan pada pasien-pasien ini karena dia dapat menyebabkan kondisi vasodilatasi yang juga bisa menyebabkan brain edema. Kondisi ini pemberian nicardipin atau merupakan suatu short acting calcium channel blocker sendiri lebih efektif dan lebih aman dalam pemberian karena pemberian titrasinya lebih gampang dan lebih mudah untuk bagi klinisi dalam penanganan untuk pasien sendiri. Untuk esmol sendiri dia lebih efektif, dia efektif untuk kontrol heart rate, tapi lebih prominent pada efek antihipertensifnya. Sedangkan penanganan daripada hipertensi sendiri pada kasus-kasus pasien dengan ICH atau hemorrhage, dia lebih tujuan lebih better kontrol dengan menggunakan nicardipin dibandingkan dengan penggunaan obat-obat lain seperti labetalol, hidrolasin, dan nitrofosfat. Dikatakan bahwa penting untuk mempertahankan atau melihat adekuat cardiac preload dan untuk mencegah terjadinya hipovolemi untuk meminimasi atau mengurangi systemic side effect sendiri daripada pemberian daripada vasoagent aktif ini sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa dianjurkan untuk disiapkan untuk agonis daripada vasoagent aktif ini sendiri untuk dalam mengatasi meningkatkan tekanan darah pada pasien-pasien dengan severe cardiac dysfunction. Dengan untuk selanjutnya adalah neuroprotective effect daripada antihypertensive medication sendiri. Di sini dijelaskan bahwa angiotensin 2 reseptor subtype 2 atau biasa disingkat dengan AT2 ini meningkatkan meningkat secara signifikan pada CNS selama terjadinya iskemik daripada sel-sel sendiri. Dan dikatakan bahwa ACE inhibitor selama ini terjadi juga dapat dilihat mempunyai efek minimize pada free radical yang berkaitan dengan injury sendiri, dan pada dilakukan penelitian bahwa ACE inhibitor ini sendiri mampu membantu penekanan pada free radical yang dilakukan pada penelitian pada hewan maupun pada hewan dengan kondisi ischemic stroke sendiri. Dan katakan selanjutnya bahwa intracellular calcium influx ini merupakan suatu kunci penting dalam pasien-pasien dengan kondisi ischemic cell death, dan nimodipin atau oral calcium sebagai calcium channel blocker oral ini sendiri
dapat membantu atau dapat menunjukkan suatu uh, efek yang baik untuk pasien-pasien, terutama untuk pasien-pasien dengan subarachnoid hemorrhage. Tapi di sini dikatakan lebih efektif pada pasien-pasien dengan spontan, bukan pada kasus-kasus traumatik brain injury sendiri yang berkaitan dengan SAH traumatik. Mungkin sekian presentasi dari saya secara singkat mengenai cardiovascular complication pada traumatic brain injury. Selamat malam, mohon masukannya dokter dan rekan-rekan residen sekalian. Baik, terima kasih Dr. Glenn, presentasinya pas 30 menit. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan residen yang lain. Jadi apa kesimpulannya menurut Glenn tentang komplikasi kardiovaskular ini pada TBI? Apa yang paling sering kita alami dan bagaimana pencegahannya? Ya dokter, secara ringkas memang kondisi komplikasi daripada kardiovaskular ini sendiri merupakan suatu kondisi yang memang harus diperhatikan karena komplikasi daripada kardiovaskular ini sendiri dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas daripada pasien-pasien dengan cedera kepala karena dia memperburuk atau dapat menyebabkan pasien masuk dalam kondisi secondary brain injury. Oleh karena itu, pada pasien-pasien dengan traumatic brain injury harus dilakukan pemeriksaan harusnya itu dengan secara keseluruhan, mendeteksi secara awal apakah ada gangguan pada kardiovaskular sendiri, bukan hanya kita fokus pada brainnya sendiri, tapi kondisi-kondisi lain yang dapat terjadi akibat traumatic brain injury sendiri. Salah satunya adalah dengan kardiovaskular komplikasi ini sendiri. Nah, dengan melakukan pemeriksaan awal, apalagi pasien-pasien masuk dengan kondisi potensi atau adanya suatu gambaran aritmia, harus dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, bahkan harus dilakukan pemeriksaan EKG. Nah, ini memang jarang dilakukan pada pasien-pasien dengan traumatic brain injury yang pengalaman saya itu memang lebih fokus kita menangani pada secara penanganan secara cepat untuk menangani peningkatan tekanan intrakranial itu sendiri, baik secara close maupun secara internal, dekompresi internal maupun secara dekompresi eksternal. Oleh karena itu, kondisi-kondisi seperti yang tadi saya sebutkan, yang berkaitan dengan komplikasi daripada kardiovaskular sendiri seperti kondisi hipertensi, kemudian ada kondisi hipertensi, perubahan EKG merupakan atau kondisi aritmia dan disfungsi daripada left ventricle sendiri, dilakukan penanganan dengan pemberian beberapa agent vasoaktif sesuai dengan kondisi pasien. Ini pemberian suatu norepinefrin jika pasien masuk dalam kondisi hipotensi, tapi hipotensi sendiri juga harus dilakukan penilaian secara menyeluruh, apakah mencari sumber daripada hipotensi itu sendiri. Nah, hipotensi sendiri itu kan tadi seperti yang dijelaskan bahwa hipotensi itu bisa dapat diakibatkan oleh beberapa kondisi seperti koncomitant systemic trauma, kemudian acute blood loss atau kontusio pada kardiak sendiri, maupun misalnya hipovolemik yang dapat menyebabkan suatu gambaran hipotensi. Oleh karena itu, koreksi awal daripada kondisi ini berdasarkan dengan berdasarkan faktor penyebab utamanya dan pemberian agen-agen vasoaktif sendiri berdasarkan dengan kondisi pasien. Apakah pasien mengalami hipotensi, perlu dilakukan pemberian vasoaktif untuk meningkatkan tekanan darahnya, atau pasien masuk dengan kondisi hipertensi harus diberikan pemberian antihipertensif yang aman, seperti disebutkan bahwa pemberian nicardipine itu lebih aman untuk pasien-pasien dengan hipertensif pada pasien-pasien spontan maupun pada pasien-pasien yang mengalami traumatik. Mungkin penjelasan saya mengenai kondisi ini. Ya, itu yang makanya sering saya pesankan kalau ada pasien usia tua, ya, lebih dari 50 gitu. Walaupun datang dengan CKR, ya, cedera kepala ringan,
itu perlu dievaluasi kardiovaskulernya. Maka sering saya minta tora X-ray dan EKG ya. Jangan sampai CKR nanti dia pasien meninggal. Dia tahunya kan meninggalnya karena trauma kepala, padahal bukan trauma kepalanya bahkan meninggal. Ya, jadi hati-hati kalau pasien usia lanjut, saya tua, lebih 50 gitu, mengalami trauma kepala. Ya, yang penting itu adalah kenapa dia mengalami trauma kepala. Jarang ya kecelakaan, mungkin jatuh di rumah itu terpleset ya. Mungkin ada cardiovascular event sebelumnya, makanya lakukan chest X-ray dengan EKG. Nah, kalau kelainan-kelainan yang jelas mungkin bisa kita evaluasi, tapi kalau kalian tidak jelas konsulkan ke kardio. Ya. Jadi kalau kardio mengatakan tidak ada masalah, ini poliklinis, ya udah observasi 24 jam, besoknya pulang. Oke, silakan ada pertanyaan atau tanggapan dari peserta yang lain. Yang ikut 25, berarti potong saya, jumlah residen 24. Silakan. Baik, kalau tidak ada, silakan Dr. Glenn stop sharing.